yang kedua, kemarin kita baru halaman pertama, saudara ya. Saudara, Amalek ini lahir dari siapa? Dari Esau, saudara. Saudara, dan kita tahu kata Esau itu artinya nafsu rendah, saudara. Merah, marah, saudara. Dan apapun yang saudara, merah ini lambang bukan dari cinta atau darah Yesus. Tapi kalau Esau ini lambang dari las. Saudara, bukan agape, saudara, tetapi saudara eros. Nah, banyak orang berpikir bahwa cinta, saudara, itu adalah soal perasaan. Karena itu hari ini orang bilang begini, saudara ya. Maaf ya, saya udah gak cinta, jadi cerai aja. Saudara, itu eros, perasaan murah. Tapi yang namanya agape, Yesus mati buat kita. Bahkan pada saat kita sama sekali tidak mengenal dia. Saudara, agape adalah pada waktu kita memilih berdoa untuk orang-orang yang mungkin menganiaya kita. Saudara, agape adalah berapa kali pun suami dan istrimu mengecewakan. Engkau ada, engkau menaikkan dupa, bahkan kau berdiri. Saudara, sampai kemurahan dan keselamatan Tuhan itu diturunkan. Saudara, jadi apa yang saya mau katakan? Saudara, kalau saudara mau mencapai garis akhir, hati-hati dari Amalek. Nah, Amalek ini kelihatannya sama tapi beda, saudara ya. Saudara, Amalek ini merah, tetapi sekali lagi bukan darah Yesus, tapi darah karena pertumpahan ya. Saudara, inilah jadi Amalek ini gini, twist dari visi jadi ambisi. Saudara, sangat beda. Saudara, visi itu dari Tuhan. Ya, kalau saya mau terangkan satu persatu, visi itu seringkali kita bahkan saudara tahu tidak sanggup dan hanya karena Tuhan. Tetapi ambisi, kita merasa bisa, itu maunya kita. Saudara, iman. Ya. Kalau Amalek ini ditwist jadi percaya diri. Iman dengan percaya diri itu beda banget, saudara. Saudara kemudian menyerah, sama dia ditwist jadi masa bodoh. Ini beda banget. Dan itulah Esau, saudara. Itulah Esau. Dan saya berdoa hari-hari ini saudara mengenali ini. Saudara mengenali ini. Karena Tuhan bilang di depan akan ada sangat banyak, saudara, twist, tipis. Tapi 1 senti ini tiba-tiba mengubah sangat banyak. Sangat banyak. Saudara, mungkin Tuhan berkata sama saudara, menyangkal diri, pikul salib. Tapi iblis berkata begini, saudara, lepasin aja, dan gak usah ikut campur. Dan kemudian saudara pasif. Bukan menyangkal diri. Sama pasif itu bisa sama loh, saudara. Tapi beda banget. Beda banget. Saya berdoa, saudara, kalau saya mau terangkan bisa sangat banyak. Tetapi Tuhan bilang, nak, terangkan dan coba peringati mereka. Supaya mereka mengenal Amalek yang mentwist dan menyodorkan yang palsu dan bukan yang sejati. Oke, sementara saya terus menyiapkan, saya minta para pemimpin karena Tuhan jelas bicara. Saudara ya, maaf saya sedikit potong. Saudara, tiba-tiba kemarin Ibu Nani itu pagi seperti biasa menghadap taman. Saudara, banyak orang berpikir gini, itu taman, saudara ya, sakral gitu ya istilahnya. Saudara, dan bilang ajaib. Saudara, hari-hari ini, saudara, ini taman, saudara, batu. Saudara, pada waktu kita bicara tentang Rock Covenant, saudara, yang keluar itu apa? Batu, saudara. Dari batu yang di taman sana,
Saudara, batu yang dibuat kolam, saudara, dari batu itu mengeluarkan minyak dan anggur. Saudara bisa bayangkan. Saudara, saya pada waktu ke Sion ditunjukin batu itu loh saudara. Wih, minyaknya itu sampai, istilah orang Jawa ketes itu apa ya? Mengalir saudara. Saudara, anggur dan minyak. Saudara, dan kemudian Tuhan berkata, saudara, benar penting sekali perjanjian batu. Saudara, Ibu Nani itu setiap hari loh saudara, doa di sana sejam sampai 2 jam setiap hari. Bahkan hari Minggu, saudara, dia akan ke taman dulu baru jalan-jalan, saudara. Saudara, jadi apapun ada harganya. Saudara, apa yang terjadi di Sion itu karena ada yang membayarnya. Saudara, dan bukan cuma Bu Nani yang membayar. Saudara, orang di sana itu saudara bergilir saudara. Sehingga taman itu 24 jam. Saudara, taman itu 24 jam. Saudara, saya berkata, biar bagaimanapun mereka memenuhi panggilan kita yang seharusnya Tuhan sudah minta bertahun-tahun yang lalu, untuk ada sebuah taman di mana kita berdoa 24 jam. Nah, pada waktu hari Minggu kemarin beliau berdoa, tiba-tiba Tuhan bilang, buat Evistamin, buat semua di depan rumah, gerbang kota, di depan kompleks, buat. Tuhan bilang, saudara, campurkan air, ya, saudara, minyak, garam, dan anggur. Kemudian mulai saudara angkat dulu di hadapan Tuhan. Karena bukan airnya yang sakti, tapi sekali lagi perjanjian. Saudara, perjanjian itu pertama. Yang kedua, ketaatan. Saudara, yang ketiga, ketepatan. Saudara, itu yang bicara sangat banyak. Sekali lagi saudara ya, yang bicara sangat banyak itu bukan airnya, bendanya, tetapi perjanjian, ketepatan, saudara, ketaatan, dan doa-doa kita. Saudara, dan dia bilang buat di mana-mana. Saudara, dan Ibu Nana itu bilang begini, urgensi, penting, segera hari ini juga. Saudara, dan minggu ini juga. Saudara, saya kalau tiba-tiba Bu Nani seperti ini, saya itu rada-rada deg-degan. Kalau saudara masih ingat, saudara, sebelum pandemik, tiba-tiba Bu Nani bilang, Tuhan berkata semua minum madu dan kumur air garam. Kalian masih ingat? Saudara, minum madu, kumur air garam setiap hari. Saudara, 3 bulan kemudian pandemik bab seluruhnya. Saudara, dan ini Ibu Nani paniknya sama seperti itu. Saudara, bahkan paniknya sampai bilang begini, Tuhan bilang segera dalam minggu ini juga harus dilakukan. Bahkan saudara, yang anak buahnya dan sebagainya, saya tahu sampai mau bilang gini, saya bilang, saya kan manggil dia Makcu ya, Makcu ya, tunggu dulu, kita tulis pakai bahasa yang bagus supaya jangan dianggap klinik lah, segala macam, jangan bikin panik. Dia bilang gini, sudahlah sebar aja karena Tuhan bilang segera. Saudara, dan dalam waktu kurang lebih 1 jam, saudara, saya belum juga nyusun kata bagus, saudara, sudah tersebar kemana-mana. Jadi akhirnya saya, ya sudahlah, nanti aja, besok aja sekalian saya bikin kata bagusnya. Saudara, sekali lagi saya mau berkata, kata bagusnya itu tadi saudara. Sekali lagi, ini bukan soal airnya, bukan soal saudara madunya atau apapun, tapi soal saudara perjanjian, ketaatan, ketepatan, dan doa syafaat kita. Saya berdoa saudara, buat masing-masing ya, di rumah saudara, di depan RT RW, saudara, semuanya tidak usah menyolok, tapi lakukan. Saya tidak tahu apa, tapi saya menangkap gelombangnya. Saudara, saya menangkap urgensinya. Jadi karena itu
Saudara, Tuhan, dari malam saya sudah berdoa, Tuhan bilang perang 4 kali. Jadi tidak 4 kelompok seperti biasa, tapi 4 kali, 4 lapis. Saudara, lapis yang pertama, saudara, nanti saya minta dipimpin oleh Bapak Leo. Karena Tuhan bilang begini, perangi semua suara, semua gelombang, semua kutukan, semua rencana jahat dengan kecapi. Perangi semua suara. Kalau saudara tahu, kita juga harus berdoa karena hari Minggu kemarin terjadi demo besar-besaran di Bekasi buat Palestina dan mengutuki saudara Israel. Ayatnya berkata bukan soal salah dan benar. Ayatnya berkata siapa mengutuk Israel akan kena kutuk. Saudara, siapa memberkati Israel akan diberkati. Masalahnya kemarin ribuan orang, saudara, ribuan orang di Bekasi. Saudara, kita juga berdoa di Bitung, Sumatera, karena saudara bentrokan sampai saudara ya bakar-bakar mobil dan sebagainya. Tapi sudah mereda, sudah mereda. Tapi yang pertama, saudara, Tuhan bilang gelombang. Saudara ya, semua dipimpin Leo dan Man of God. Tuhan bilang bersihkan, ada sebuah gelombang. Gelombang yang sangat mengerikan yang sedang dilepaskan. Begitu mereka mengutuk, ada banyak lubang di atas. Saudara, yang kedua, saya minta Pak Luki, saudara berdoa karena Tuhan berkata akan ada sangat banyak gempa, bencana, apapun. Bencana itu bisa sakit penyakit, bencana itu bisa gempa, bencana itu bisa banjir, saudara ya. Dan Tuhan dengan sangat jelas bilang tahan bencana, tahan bencana. Ya, nanti terserah Pak Luki melakukan apa. Pak Luki bisa memilih Bu Iren atau siapapun, teman-temannya siapa saja terserah. Saudara, kemudian yang ketiga, saya minta Joshua, karena Tuhan berkata ini perang di udara melawan 4 roh. Ya, melawan 4 roh. Pembinasa keji, ya, antikris, penyesat, saudara, dan roh Persia. Saudara, 4 roh ini, saudara, Tuhan bilang khusus, nak, kalau kamu tidak menang, Tuhan bilang kamu tidak bisa menahan kesesakan besar. Kamu juga tidak bisa ke Israel. Kamu juga tidak bisa, Tuhan bilang, mengawal semuanya dengan baik. Saudara, dan yang terakhir dipimpin oleh Bunita, karena Tuhan bilang begini, tarik dan perang semua yang menghalangi janji Tuhan, menghalangi lawatan, menghalangi yang namanya heavenly realm, menghalangi yang semua yang Tuhan mau, di mana anak-anak Tuhan dinyatakan manifestasi besar-besaran. Tuhan bilang kamu berlomba dengan waktu, kamu berlomba dengan waktu. Dorong mendorong harus sangat kuat, sangat kuat. Ya, kita akan perang 4, saudara, 4 gelombang. Tuhan bicaranya 4 gelombang. Bentar ya. Jadi saya berdoa supaya saudara pemimpin menyiapkan saudara 4 gelombang ini. Setiap gelombang 10 menit, 10 menit, 10 menit. Saudara pilih lagu dan apapun kita akan lakukan bersama. Kita akan lakukan bersama, saudara ya. Nah, saudara, kedua. Jadi yang pertama tadi yang saya sudah katakan soal Amalek. Saudara harus lebih jeli karena mereka akan mencoba menukar. Mereka akan coba menukar visi menjadi ambisi. Mereka akan mencoba cinta agape, saudara, dengan cinta eros. Mereka akan coba menukar yang namanya, saudara, penyerahan dengan masa bodoh. Saudara, waspada itu, waspada itu. Tuhan berkata ini akan sangat banyak menyerang anak-anak Tuhan, saudara, mulai hari ini sampai tahun depan. Dan ini menjegal sangat banyak, saudara, para bintang. Jadi saya berdoa, saudara, dengarkan baik-baik apa yang saya katakan tentang Amalek. Saudara, apalagi yang membuat saudara Amalek ini sangat-sangat bahaya. Saudara, kita baca Ulangan 25 ayat 17 dan 18.
Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, bahwa engkau didatangi mereka di jalan, dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka, sedang engkau lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Saudara, coba ya bayangin ini. Aduh saudara, kalau saudara bisa mengerti cara Tuhan ngomong ke saya itu, Tuhan bilang begini, nah mereka itu tidak mengerti bahwa every day mereka berhadapan dengan Amalek dan mereka tidak mengebaskan. Saudara, yang pertama, mereka itu menghalangi saudara keluar dari Mesir. Saudara, kita tahu ya, Mesir itu dunia. Jadi misalnya saudara ini sudah waktunya keluar dari masturbasi. Saudara, dia akan bilang enggak apa-apa lah. Sekali-sekali masturbasi itu enggak apa-apa. Itu normal. Dan membuat saudara kelek di situ. Saudara, misalnya saudari sudah waktunya tidak cintakan uang. Saudara, dan kemudian Tuhan bilang gini, nak, supaya kamu putus hubungan, hatimu ini putus hubungan dengan uang. Semua yang ada di tabunganmu bagi buat Tuhan. Semua sebar. Saya mengalami itu berkali-kali. Itu cara untuk memutuskan hati ini iketan sama uang. Saudara, dan nanti akan ada suara berkata begini, itu tidak bijaksana. Itu bukan suara Tuhan. Kasih 1/10-nya. Loh, Alkitab bilang kok cuma 1/10 saja. Saudara, itu akan membuat engkau keluar, saudara, dari kehendak Tuhan dan tetap tinggal di Mesir. Dan tiap hari itu pekerjaan Amalek. Saudara, yang sudah mulai 1 jam tiap hari, saudara, maka Amalek akan berkata, tidak apa-apa. Sehari-hari, sekali-sekali istirahat. Dan begitu saudara istirahat, jadi 2 hari istirahat. Dan kemudian saudara susah untuk masuk. Setiap hari 1 jam buat Tuhan. Saudara, ini Amalek, musuh yang membuat saudara tidak bisa keluar dari Mesir. Saudara, yang selanjutnya, saudara, dia selalu menghantam saudara saat lemah dan orang yang lemah di antara kita. Saudara, dikatakan dia sampai membuat saudara lelah dan lesu. Saudara, misalnya ya, satu rumah, saudara, yang paling lemah siapa? Anakmu mungkin, bayi. Makanya dulu kalau misalnya Joshua dan Kesia perang, saudara, saya selalu bilang, tolong anak roh puasa cover Miel. Karena pasti dulu pada waktu mereka belum punya pertahanan, saudara, di roh pasti Miel sama Elion sakit. Saudara, dulu kalau saya perang, binatang di rumah pasti mati. Saudara, sampai burungnya Pak Paul, kalau saya perang, kalau tidak saya urapi, bisa bunuh diri, saudara. Burung itu bisa menabrakkan diri ke tembok, jadi bam, saudara. Saudara, sampai saya bilang ini, nyebelin banget nih roh. Saudara, ini roh Amalek. Saudara, dulu kalau saya ngusir setan pada waktu anak saya kecil, Stephen langsung teriak-teriak malam gak tidur, saudara. Saudara, dan ujungnya saudara ya, saudara besoknya sakit. Saudara, setiap kali saudara, kalau saya perang, saudara, nanti tiba-tiba Joshua muntah-muntah. Saudara, itu dulu waktu dia masih kecil. Karena memang Amalek seperti itu. Dia menyerang saudara yang lemah dan waktu engkau lemah. Misalnya saudara pulang pelayanan, saya masih ingat, saudara masih ingat ya. Saya mau berkata perang itu 2 set. Kita perang benar-benar Israel dan Palestina gencatan senjata. Kalau saudara ingat, terus saya ngomong begini, sebelum akhir November harus berhenti. Dan benar, sebelum akhir November berhenti, betul kan? Saudara, perang itu real banget, saudara. Tetapi serangan mereka juga real banget.
Saudara, hari itu saya perang di Bandung, saya lupa perang apa, pokoknya saya perang besar-besaran di Bandung buat terobosan. Dan itu dapat uang tuh banyak, saudara. Tiba-tiba ngalir, jues. Saudara ya, saudara, dan kalau saudara ingat, saya capek, Tuhan itu ngomong gini, urapi. Saya malah ketiduran. Dan mobil saya muter. Saudara, nabrak yang namanya pembatas jalan. Dan saudara mungkin masih ingat, saudara, 1 bulan saudara darah di kaki saya itu dari atas sini sampai ke bawah. Saudara tidak bisa keluar. Saudara, itu saya sampai dibolongin 2 kali. Jadi di lutut saya ini ada bintang Daud, saudara ya. Saudara, dibolongin di 6 titik. Saudara, disedot dan itu masih tidak bisa keluar. Padahal sudah dibolongin keluar 1 gelas, saudara. Saudara, dan saudara itu dibiarin selangnya ada supaya bisa ngalir keluar. Setelah 2 minggu disedot ulang, saudara, dan kemudian ditutup. Tapi itu tetap sebenarnya dia bilang tidak utuh keluar. Dia bilang mungkin keluar baru sebulan. Saudara, sekali lagi, saudara, perang itu sangat berbahaya, tapi juga sangat dahsyat. Nah, saudara, hari itu kenapa dia bisa pukul saya? Lemah. Saya capek, Tuhan suruh urapi, saya masuk mobil udah hilang, lenyap, saudara. Saudara, dan iblis selalu, kalau saudara sadar, setiap kali saudara capek, nanti dia akan buat apa? Saudara kecelakaan, saudara jatuh, suara-suara, saudara bikin marah, saudara jatuh sama perempuan, saudara jatuh soal saudara emosi sampah. Karena ini kerjaan Amalek. Kerjanya dia mah kalau saudara lagi kuat, dia jauh dari saudara. Begitu saudara lemah, dia langsung datang. Karena itu saudara perlu setiap hari berkata, semua roh Amalek pergi. Supaya dia tidak bisa menghantam saudara ketika saudara lengah. Saudara, yang ketiga dari ayat ini, Amalek itu membuat saudara tidak takut akan Tuhan. Dia menggeser takutmu. Dia menggeser takutmu kepada masalah. Takut miskin. Takut, saudara ya. Saudara ditolak orang. Dan engkau kehilangan takut akan Tuhan. Saudara, saya punya seorang teman dulu. Wih, keren, saudara. Dia kalau khotbah, saudara ya, berapi-api kayak Renat Bongke. Saudara, dia ini orang yang pertama kali bilang sama saya tentang lawatan. Dan dia orang yang pertama kali bilang sama saya, di setiap stadion-stadion, di setiap, dia bilang, jalan-jalan besar akan terjadi puji-pujian, akan terjadi, dia bilang, lawatan besar. Saudara, dia jago Inggris, jadi bacaannya semua bahasa Inggris, gak seperti saya. Saudara, tapi kemudian papahnya meninggal dunia dan keluarganya ini hampir jatuh miskin. Mamahnya telepon dia, nangis dan berkata, kalau kamu tidak pulang, kalau kamu tidak pegang semua perusahaan, kita akan kehilangan mobil, kehilangan rumah, kehilangan pabrik, kehilangan semuanya. Saudara, hari itu saya melihat sesuatu yang tiba-tiba berubah dari orang nyala, saudara. Dia bilang begini sama saya enggak bisa miskinin. Saya enggak bisa miskin. Keluarga saya tidak boleh miskin. Dia berhenti sekolah. Dia kembali ke Indonesia. Dia kerja mati-matian. Dan setiap kali saya ketemu, saya bilang, ayolah balik pelayanan. Dia bilang, nanti. Belum aman. Keluarga saya bisa sewaktu-waktu ya jatuh miskin. Sampai setelah 10 tahun atau 15 tahun, saya ketemu lagi. Dia nangis. Dia bilang, saya sekarang berdoa saja tidak bisa. Dia bilang, setiap kali saya jalan, saya lihat, gak tahu bagaimana saya lihat pengumuman. Ya, KKR dengan Iin Cipto.
Dan dia bilang, seharusnya itu nama saya. Saya tahu itu panggilan saya. Saya tahu itu rencana Tuhan buat saya. Dan saya bilang, saya akui kamu lebih diurapi. Saya akui kamu lebih dahsyat. Saudara dulu kalau dia khotbah ya, dia teriak itu ya. Saudara dia bisa loncat, cowok nih ya, loncat saudara. Terus dia bilang gini, yes! Orang itu bisa, wah gitu saudara ya. Saudara saya gak bisa lah model begitu. Saudara saya bisa lihat kadang-kadang itu muncul di Joshua. Waktu Joshua mimpin perang yang saudara itu ya. Saudara dan seluruh saudara waktu itu ice langsung oh itu keren saudara. Saudara harus lihat videonya saudara. Kalau saudara di situ mungkin cuma rasa urapannya ya. Tapi kalau saudara lihat videonya, itu keren banget ya. Waktu semua terus semuanya seluruh loh saudara itu. Saudara dari depan sampai paling belakang. Wah itu saudara, kalau setiap kali saya lihat video itu ya saya bilang ini, keren. Perang itu kayak begini harusnya. Keren ya. Saudara dan teman saya ini bisa begitu saudara. Tapi saya ini bukan orang yang bisa begitu saudara. Dan saya bilang, bagaimana mungkin orang yang sebegitu dahsyat berdoa saja tidak bisa. Berdoa saja tidak bisa. Ini Amalek. Dia cukup menggeser takut akan Tuhan dengan takut miskin. Ini orang yang kalau dulu dia mau KKR ya, dia bisa puasa saudara 30 hari. Saudara dia bisa puasa saudara. Sekolah itu mulut sampai kering pecah-pecah. Dia bilang enggak apa-apa. Saya tahu ini murah buat Tuhan. Sampai saya bilang, Tuhan, sebegitunya Amalek bisa menggeser hati orang. Yang terakhir buat pagi ini saudara ya. Nanti kalau Tuhan boleh Sabtu masih saya teruskan. Saudara, Hakim-Hakim 6 ayat 3 dan 4 next ini nanti. Nah, ya. Hakim-Hakim 6 ayat 3 dan 4 karena ini yang Tuhan katakan. Saudara, kemarin pada waktu Bunani, saudara kita berkumpul hamba-hamba Tuhan. Ini juga Tuhan katakan. Tuhan itu berkata begini, sepanjang akhir tahun ini sampai Rosh Hashanah tahun depan, sebenarnya inilah waktu lawatan, tapi juga waktu kelimpahan. Ini waktu berkat terbanyak. Tuhan berkata unlimited. Ini masa kelimpahan. Tapi Tuhan bilang iblis akan mati-matian mencoba mencuri berkat, menahan engkau sehingga engkau tidak menerimanya. Saudara, dan ayatnya bilang begini, setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, orang dari sebelah timur, lalu maju. Lihat Cina itu makanya. Lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah. Tidak meninggalkan bahan makanan apapun. Saudara, saya itu melihat banyak orang begini, sudah nabur nih. Kemudian iblis mulai bisik, mana tidak ada berkat. Akhirnya kita bersungut-sungut. Dan yang kita tabur tiba-tiba musnah. Sudah nabur. Saudara nabur dengan iman, ya. Saudara kerja keras, kemudian dibuat sakit hati. Dan tuh saudara bilang ini, enggak tuan-tuanan, sudah selesai. Saudara dimusnahkan semua hasilmu. Hati-hati, jangan sampai ada Amalek yang mengambil, memusnahkan semua upahmu, semua upah. Oke, saya berharap seri Amalek saudara renungkan dan saudara kebas-kebas supaya saudara menjadi orang yang sangat berkemenangan, lebih dari pemenang, glorious finish dan finish strong. Amin.